Felixio ternyata suka ngarang bebas ya. Bayangin, dia ngelontarin klaim-klaim soal pemerintah Indonesia terkait Board of Peace atau BOP yang ngawur abis. Pengikutnya langsung percaya tanpa cross-check karena sudah terlanjur percaya. Kesannya dia kritis terhadap pemerintah dan membela Palestina. Padahal klaimnya justru nggak sesuai fakta. Ustadz kok nyebar fitnah, Liks. Anda ini harusnya jauh lebih paham kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. dan berarti Anda ini lebih kejam dari Zionis. kan? Blunder kan? Kok cuma take down postingan doang? Kok nggak minta? Bayaran. Weh. Otak tuh dipakai, jangan dipajang. Otak dipakai, jangan jadikan pajangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa? Tentang si Sutat Koplak ya. Modal jenggot beberapa biji ya dan modal jadi mu'alaf. Perlu saya disclaimer loh ya, saya sama sekali tidak mengusik terkait kemu'alafannya ya, karena saya juga seorang muslim ya. Cuma sekali lagi, saya secara pribadi sangat kecewa dengan rakyat di negara ini, terutama yang beragama Islam ya, yang selalu terlalu berlebihan dalam mengagung-agungkan mu'alaf ya, mantan maling, mantan pecandu narkoboy, yang maca jadi sutat gitu loh. Padahal ya karena dia seorang mu'alaf, dia mantan maling, mantan pecandu narkoboy, kan berarti mereka baru saja belajar agamanya. Bahkan bisa dikatakan belum genap sehari loh. Modal bacot ya kan, modal otot leher sebesar sebesar jari telunjuk ya kan. Dan omongannya ngawur semua. Tapi dianggap sebagai seorang sutat. Waduh. Contohnya ya si sutat yang satu ini gitu. Saya nggak perlu menyebutkan namanya ya, karena jujur saja saya enak sekali sejak pertama kali dia muncul di layar kaca. Karena saya tahu apa yang dia omongkan itu gedabrus semua. Apa yang dia omongkan itu nggak ada semua, nggak ada faktanya. Hoax gitu. Dan sekarang yang jelas dia bacot lagi dan isinya semuanya salah lagi. Mirip mengarang indah ya. Dan mengandung sejuta fitnah. Astagfirullah. Malu gak nih si sutat yang satu ini? Ya enggak lah. Dia kan mukanya asbes. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Felixio ternyata suka ngarang bebas ya. Bayangin, dia ngelontarin klaim-klaim soal pemerintah Indonesia terkait Board of Peace atau BOP yang ngawur abis. Klaim Felix itu beredar lewat video live streaming YouTube di kanal @firdianaurelio #lawanbutapolitik. Tepatnya di menit ke-38 dari video berdurasi 1 jam 5 menit. Pertama, dia nyebut iuran 17 triliun rupiah adalah syarat wajib buat Indonesia masuk jadi anggota BOP. Kedua, dia juga bilang ada tenggat waktu 3 bulan untuk memenuhi syarat itu. Artinya, Indonesia harus bayar iuran itu setelah Indonesia jadi anggota BOP. Ketiga, Felix menuding Menteri Luar Negeri atau Menlu Sugiono nyebarin misinformasi soal BOP. Klaim-klaim Felix itu langsung viral dan di-reposting berbagai akun media sosial lain. Sayangnya, klaim-klaim Felix itu dipercaya begitu aja sama banyak orang, tanpa dicek kebenarannya dulu. Sekarang kita bongkar satu persatu klaimnya Felix, lalu kita sandingkan faktanya. Pertama, iuran 17 triliun rupiah adalah syarat masuk jadi anggota BOP itu nggak benar. Faktanya, Indonesia sudah resmi jadi anggota BOP sejak penandatanganan charter di Davos pada Januari lalu. Penandatanganan itu dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono.
Sampai sekarang, Indonesia belum membayar kontribusi finansial apapun ke BOP. Artinya, keanggotaan BOP itu bukan perkara bayar dulu baru bisa masuk seperti yang di klaim Felix. Kedua, soal tenggat waktu 3 bulan. Ini juga nggak punya dasar sama sekali. Nggak ada dokumen resmi dan pernyataan resmi yang menyebut soal batas waktu 3 bulan itu. Faktanya, batas 3 tahun itu untuk keanggotaan biasa dan 1 tahun pertama sebagai tenggat pembayaran untuk keanggotaan permanen. Dengan kata lain, klaim soal batas tenggat waktu bayar 3 bulan itu murni asal bunyi Felix saja. Ketiga, tuduhan bahwa Menlu Sugiono menyebarkan misinformasi juga salah. Faktanya, Menlu hadir langsung saat BOP dibentuk. Dia juga aktif menghadiri pertemuan Dewan HAM PBB di Swiss untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina. Sosok yang hadir dan terlibat langsung justru dituduh menyebarkan informasi yang salah. Ini ironi yang gak masuk akal. Just info ya, BOP adalah badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya untuk mengawasi stabilisasi, administrasi transisi, dan rekonstruksi Gaza setelah konflik. Fokus utamanya membantu warga sipil Palestina lewat bantuan kemanusiaan, pembangunan kembali infrastruktur, dan mendorong solusi 2 negara bagi Palestina dan Israel. Posisi Indonesia di BOP justru untuk memperjuangkan hak Palestina secara konkret, yaitu mesin rekonstruksi Gaza berjalan adil, mendukung 2 negara solution, dan bahkan siap kontribusi pasukan peacekeeping kalau situasi memungkinkan. Klaim-klaim ngawur abis yang dilontarkan Felix itu jelas bermasalah. Felix itu punya banyak pengikut setia yang mempercayainya. Ketika dia menyebarkan informasi yang ngawur, dampaknya luar biasa destruktif. Pengikutnya langsung percaya tanpa cross-check karena sudah terlanjur percaya. Kesannya dia kritis terhadap pemerintah dan membela Palestina, padahal klaimnya justru nggak sesuai fakta. Ditambah, di Indonesia isu Palestina itu isu yang sensitif. Banyak orang gampang emosi duluan sebelum berpikir jernih. Algoritma media sosial pun memperparah keadaan dengan terus mendorong konten yang memancing emosi ke lebih banyak orang. Akibatnya, disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK menyebar jauh lebih cepat daripada faktanya itu sendiri. Ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap apa yang sedang dikerjakan pemerintah dengan benar. Ini bukan soal pro atau kontra pemerintah, ini soal kebenaran informasi yang kita konsumsi setiap hari. Yuk kita lawan DFK. Nah, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh mbak-mbak yang bening barusan. Ya iyalah, ya dah. Coba tuh tengok tuh si sutatnya tadi. Modal jenggot beberapa biji, ya kan? Udah bacot sana sini, macem dia ahli agama aja. Padahal dia belajar agamanya baru aja, ya kan? Dan yang diomongkan udah gitu salah semua. Yang katanya beginilah, yang katanya begitulah, dan ini hanya segelintir contoh dari sekian banyak bacotannya selama ini. Dulu, gaya kali dia. Saya ke Turki sudah 15 kali katanya ketika berdebat dengan Abu Janda. Saya tidak mendukung Abu Janda ya, tetapi dalam perdebatan tersebut kelihatan sekali si Sutat yang sok-sokan ini itu kelihatan sebetulnya hanya berbohong gitu ya. Dia mengklaim dirinya sudah ke Turki 15 kali. Kemudian dia ke museum-museum yang di situ banyak peninggalan-peninggalan nabi dan lain sebagainya. Itu adalah kebohongan-kebohongan yang juga pernah dia lakukan, dan saya yakin bukan hanya itu saja karena saya nggak mengikutinya kan. Kalau saya mengikuti bacotannya setiap hari pasti banyak sekali kebohongannya yang tidak bisa dihitung. Menurut saya macam kayak gitulah. Siapa bang yang kebohongannya nggak bisa dihitung? Loh, saya kan nggak menyebut nama toh. Ya tafsirkan sendirilah ya toh. Lanjut. Ustadz kok nyebar fitnah, Lix. Anda ini harusnya jauh lebih paham kalau fitnah itu lebih kejam dari Pembunuhan. dan berarti Anda ini lebih kejam dari Zionis. kan? Blunder kan? Kok cuman take down postingan doang? Kok nggak minta? Bayaran. Minta maaf dong. Kok nggak minta maaf? Dan lucunya lagi nih, ada bestinya komen kayak begini. Nih orang lupa kali ya, dulu waktu rame-rame Garuda Biru, orang ini pernah blunder. Katanya sih mau ngebongkar buzzer-buzzer pemerintah itu sampai telenjong. Ya, udah heboh, udah gaduh. Nggak taunya yang diposting cuma screenshotan chat doang. Ini kata gua. Dan plot twistnya tuh ya, yang kebongkar itu justru buzzer sekolahnya. Sekecewa itu, 2 kali pilih Jokowi. Ini umurnya belum nyampe. Kocak, gede banget kali ya say bayarannya. Ngikutin brief sampai lupa sama umur sendiri. Ya, cetas.
Hahaha. Hah? Jangan hanya dihapus, jangan lupa minta bayaran. Hahaha. Gimana nih, ha? Gimana menurut teman-teman? Ayo kita anukan yuk, kita gaungkan agar di Indonesia ini ada aturan lah yang mengatur tentang sutat lah begitu ya. Jadi jangan semua orang yang asal membacot, modal jenggot beberapa biji, ya kan, langsung disebut sutat, ceramah ke sana kemari, ya kan. Ini harus ada aturan yang mengatur agar orang-orang macam kayak gini dieliminasi gitu loh. Iya toh, iya, lanjut. Ternyata jarum polin nggak cuma satu ya. Nih, ada lagi jarum polin part sekian. Di mana nih ada si Ustadz bertopi jerami yang nge-repost postingan dari Threads yang sebenarnya nggak tahu dari mana asal-usulnya, nggak bisa diverifikasi. Seakan-akan itu adalah suatu kenyataan di mana ada buzzer yang diorganisir untuk nutupin informasi. Ternyata nih, Tat, ya, dia udah klarifikasi bahwa itu adalah analisanya dia, opininya dia. Bukan suatu fakta gitu ya. Jadi kenapa sih mesti banget gitu manas-manasin masyarakat? Nanti kalau udah ditegur balik sama masyarakat, nyatainya dibungkam. Iya kan? Tapi kalau misalnya kayak lu pada tuh, Tat, dibiarin, ini kan Indonesia makin kacau. Katanya sayang sama Indonesia, katanya peduli sama Indonesia, tapi malah bikin pecah belah mulu. Apa lebih peduli sama ini? Ya nggak peduli memecah belahnya, yang penting ininya masuk. Wah, itu repot. Wow, repot gimana, Mbak Silviatan? Nggak ada yang repot, yang penting ininya masuk. Hai, aduh, susah ya. Enak kali aku. Saya orang Muslim loh. Kalau Mbak Silviatan tadi sudah jelas-jelas ya, dia saudara kita sebangsa dan setanah air yang berkeyakinan atau beragama Katolik. Tetapi saya Muslim loh. Hai. Jangankan orang yang berbeda keyakinan loh ya, yang sesama keyakinan saja itu enak ngelihat sutat-sutat. Aduh. Gak tahu lanjut. Saran saya sebaiknya utus wapres kita aja buat ke Iran. Ini adalah rencana Bapak Prabowo untuk menjadi pihak penengah ataupun juru perdamaian di Iran. Yang saya habis pikir dan yang agak kesal ya kan, kok narasi dua anak kebo ini dari Novi Tonggo sampai si Gondrong Tengi ini kok sama gitu loh, untuk menyarankan Mas Gibran supaya ke Iran gitu loh, dengan alibi supaya dia bisa menjadi juru perdamaian, agar Bapak Prabowo mengurungkan niatnya gitu loh untuk menjadi juru perdamaian. Jadi mereka ini menyuruh agar Mas Gibran yang mewakili Bapak Prabowo. Jadi narasi dua anak kebo ini sama gitu loh, menyarankan untuk Mas Gibran pergi ke sana. Jadi ini kayaknya dua orang ini kayaknya sudah di briefing gitu loh oleh Mak Kebo ya kan, untuk menyerang Mas Gibran gitu loh. Ini saya habis pikir gitu loh. Novi Tongus juga seperti ini, sama-sama menyarankan agar supaya Mas Gibran dikirim ke Iran gitu loh. Apakah kalian tidak aneh gak sih atau merasa janggal ya kan? Apakah kedua orang ini, si Novi Tongus dan si Gondrong Tengi ini di briefing gitu loh oleh Mak Kebo untuk membuat hal yang aneh-aneh gitu loh. Menurut kalian gimana teman-teman? Terima kasih. Iya, teman-temannya ini sudah berbeda tema ya dengan video-video sebelumnya. Yang barusan kita saksikan ini adalah pernyataan seorang netizen dari Tapanuli yang mengomentari pernyataan buzzer Kebo yang modal gondrong ya. Dan karena modal gondrong dan mungkin dia sadar bahwa gondrong rambutnya itu panjang rambutnya tidak mencerminkan panjang pola berpikirnya, akhirnya dia potong. Tapi sama aja ya kan, semakin dia potong pola pikirnya semakin pendek. lanjut. Roy Suryo. Kali ini kita dukung Gibran. Aku udah bisa baca ini. Pasti sama juga sama buzzer merah. Nyuruh-nyuruh ke Iran. Nggak tahunya betul. Kami mendukung Gibran untuk pergi ke Iran. Ayo Gibran untuk pergi ke Iran. Kalau kau punya suamimu dulu suruh bikin paspornya langsung ke Iran. Aduh, ya percuma kalian itu berjilbab, berkopiah, kalian itu menunjukkan kalian itu bahwasanya kalian itu beragama tertentu, ya kan, menutup aurat segala macam. Tapi sebetulnya
Di dalam kalian itu menutup aurat, kalian sedang mengeluarkan kebusukan-kebusukan kalian. Itu. Ya coba bayangkan kalian, orang lagi puasa, orang lagi banyak-banyak untuk menghimpun pahala, orang lagi banyak-banyaknya berzikir, orang lagi banyak-banyaknya menyerahkan hidup kepada Yang Maha Kuasa, banyak-banyaknya menahan diri, menahan nafsu. Orang ini kok nafsu kali? Kok nggak bisa tahan nafsunya gitu loh? Untuk memaksulkan Gibran. Nggak sanggup dimaksulkan, disuruh Kiran. Otak tuh dipakai, jangan dipajang. Otak dipakai, jangan jadikan pajangan. Otaknya kapan berfungsinya? Waktu di CT scan. Baru nampak bentuk otaknya kayak mana. Mas Gibran lagi bekerja. Beliau sekarang lagi sedang mengawal program pemerintah, sedang menerima perintah dari Bapak Presiden. Ya, pergi ke sana dia pergi, urus yang ini dia urus, monitor yang sana dia monitor. Ya, itu yang sedang beliau kerjakan. Ini nggak ada habis-habisnya kalian untuk Gibran itu supaya lenyap dari perpolitikan Indonesia. Kalau bisa lenyap dari bumi. Nggak bisa. Hati-hati. Aku sangat percaya setiap doa yang kita lemparkan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Serukanlah doa yang terbaik kepada orang lain supaya yang baik datang sama kita. Tapi serukanlah yang jahat sama orang lain supaya yang jahat juga datang sama kau. Serukanlah. Heran begitu juga Bapak Jokowi Widodo. Ada itu yang perempuan itu. Yang satu itu asal manggil Bapak Jokowi Jokodok, 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 Jokodok. Coba bayangkan kalian. Coba kalau misalnya bapakmu selalu dibilang kampret, bapakmu kampret, bapakmu kampret. Itu si kampret itu. Datang orang contohnya ya kan, datang ke rumahnya. Ada apa Pak? Ada si kampret. Coba. Siapa Pak? Itu loh yang kumis-kumis. Yang mana Pak? Yang pakai kacamata. Oh Bapak saya. Iya si kampret. Kalau kami manggil dia si kampret itu. Aku nggak perlu kusebutkan namanya di sini ya, karena aku punya etika. Iya, jadi menurut saya ya, kok nggak ada sih yang demo yang seolah-olah itu ingin membela Iran gitu, menjadi pasukan berani mati membela Iran. Tidak seperti ketika perang Israel melawan Palestina gitu loh. Nah, saya berharap nih ada nih yang siap menjadi pasukan berani mati untuk dikirim ke Iran gitu. Dan saya berharap itu dari Partai Kebo gitu. Saya berharap ya semua kader Partai Kebo itu dikirim ke Iran ya sebagai pasukan berani mati atau duta perdamaian gitu, termasuk Mama Ketumnya juga. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.